Saya Muhammad Rizky Gufron, Universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Gufron, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen. NIM saya 2892050006. Tugas mata kuliah Etika Bisnis. Dosen pengampu Bapak Roma Iskandar SEMM. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang etika bisnis di era industri 4.0. Yang pertama, teori awal dan referensi. Saya diambil referensi ini dari modul Etika Bisnis di era industri 4.0, penulis Dr. Suyoto MSI, pengajar perilaku organisasi pasca sarjana UMG Bupati Bojonegoro 2008 sampai 2018. Etika dan bisnis secara sederhana mengandung dua hal yang kontradiksi, yaitu etika diartikan sebagai disciplines of moral, sedangkan moral adalah standar dari sebuah perilaku. Standar perilaku seringkali diturunkan dari agama dan kebajikan sosial, yaitu perilaku seseorang atau korporasi dianggap etis jika memenuhi standar kebajikan yang sifatnya normatif. Sementara bisnis diartikan sebagai perilaku yang motif utamanya adalah keuntungan. Pelaku bisnis baik produsen, pedagang, penyedia jasa, dan penyedia kredit digerakkan oleh motif keuntungan. Sumbernya wikipedia.com. Pembicaraan yang mengaitkan etika dengan era industri 4.0 hanya dimungkinkan saat dampak dari kemampuan manusia dalam bidang ekonomi meningkatkan pesat sejarah mencatat lompatan produksi terjadi pada 3 kali tahapan revolusi industri. Revolusi industri yang terjadi sepanjang sejarah manusia dibagi menjadi 4 generasi, yaitu generasi pertama atau Industrial Revolution 1.0 dimulai saat James Watt menemukan mesin uap pada abad ke-18 di Inggris. Revolusi industri generasi kedua atau Industry Revolution 2.0 ditandai dengan ditemukannya pembangkit listrik serta motor pembakaran combustion chamber. Penemuan ini mendorong kemunculan kendaraan bermotor, telepon, pesawat terbang, dan lainnya yang secara signifikan mengubah wajah dunia serta membentuk aktivitas kehidupan manusia yang lebih modern. Pada era inilah model manajemen produksi lain mulai diterapkan yang memicu produktivitas luar biasa. Revolusi industri generasi ketiga atau Industrial Revolution 3.0 dimulai tahun 1969, ditandai dengan kemunculannya era teknologi digital, dan saat ini kita berada pada awal sebuah revolusi yang secara fundamental mengubah cara hidup, bekerja, dan berhubungan satu sama lain. Profesor Klaus Schwab, Internet informasi menjadi hal yang vital pada era ini serta menentukan berbagai perubahan di dunia. Selama 2 abad setelah revolusi industri, rata-rata pendapatan per kapita negara-negara di dunia ini meningkatkan lebih dari 6 kali lipat, seperti yang dinyatakan oleh pemenang hadiah Nobel Robert Emerson Lucas, bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah standar hidup rakyat biasa mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan. Perilaku ekonomi yang seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Penerapan etika bisnis itu sendiri di dunia bisnis revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 bukan lagi akan, namun tengah berlangsung secara deras dalam kehidupan kita sehari-hari. Internet of for everything benar-benar nyata. Dunia bukan lagi global dan flat. Dunia selayaknya satu halaman kertas. Seluruh informasi berada dalam sebuah halaman internet. Siapapun bisa mengakses. Jarak dunia semakin pendek. Dengan biaya
yang cenderung turun kecepatan proses produksi seiring dengan adanya aplikasi desain dan print out 3 dimensi meningkatkan kualitas dan kuantitasnya luar biasa. Sementara itu pasar berubah sangatlah cepat sejak proses belajar sesama manusia lewat jejaring media yang sangat gencar. Generasi milenial bukan hanya menjadi kekuatan baru dalam produksi, tapi juga menjadi penentu permintaan pasar. Sekali lagi dunia sudah nyata-nyata berubah, mau tidak mau, suka tidak suka, era baru ini akan semakin intensif dan ekstensif masuk dalam kehidupan kita. Lalu mengapa pembincangan soal etika dihadirkan di tempat di mana istilah industri 4.0 dicetuskan di Jerman, Square 2017, dan koleganya yang awalnya diminta oleh pemerintah Jerman untuk menerapkan Internet for dan of everything, big data, cloud, artificial intelligence, robotik, nanoteknologi, dan penggunaan 3 dimensi dalam desain untuk meningkatkan industri Jerman. Menyadari dampak besar aplikasi teknologi ini dalam perkembangan industri dunia, maka topik revolusi industri 4.0 dibawa dalam World Economy Forum tahun 2016. Adanya revolusi industri 4.0 sudah membentuk ekosistem baru bagi dunia. Pernyataan etis diperlukan karena teknologi pada hakikatnya hanyalah alat untuk manusia. Sayangnya tidak semua manusia mendapatkan keuntungan dari kehadiran teknologi. Revolusi industri 1.0 dan 2.0 menjadi ibu kandung bagi lahirnya revolusi sosialisme. Lazimnya setiap perkembangan sejarah selalu membawa korban. Siapa dan apa yang akan menjadi korban? Mungkinkah revolusi industri 4.0 ini membawa kesejahteraan manusia secara menguntungkan? Sekelompok orang akan melahirkan ketimpangan sosial. Inilah yang disebut Dalai Lama sebagai sebuah kejahatan moral seperti dikemukakan Goleman 2006. Sejak tahun 2000-an, suara-suara yang mempertanyakan pentingnya keseimbangan sosial di antara kaya dan miskin, utara dan selatan, serta negara maju, berkembang dan miskin bahkan sudah menjadi gerakan dunia. Puncaknya tahun 2015 saat MDGs diganti dengan SDGs atau Sustainable Development Goals. Semangat SDGs yaitu syarat dengan pesan etis, yakni tercapai pembangunan yang berkelanjutan lewat keseimbangan sosial, ekonomi, dan teknologi. Pembangunan yang hanya menekankan pertumbuhan ekonomi tapi melahirkan kerusakan alam dan ketimpangan sosial kelak justru tidak menjamin kelangsungan pembangunan itu sendiri. Dan penutup, berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksana tentang penerapan etika bisnis dalam era revolusi industri 4.0, maka dapat dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut. Era industri 4.0 telah melahirkan optimisme, pertumbuhan penduduk, kebutuhan pangan, perkembangan selera pasar yang mendorong gairah pasar dan inovasi produksi, sehingga kesejahteraan manusia diharapkan meningkatkan. Teknologi pada era revolusi industri 1.0, 2.0, dan 3.0 masih bersifat bebas nilai etis. Kini pilihan terhadap teknologi seperti blockchain sudah merupakan pilihan etis. Jika dulu etis dipandang sebagai pilihan, kini etis telah menjadi bagian dari teknologi. Juga sebaliknya, kejujuran, keadilan, kebenaran, dan kebaikan sesama mendapatkan peluang hadir secara imperatif lewat teknologi blockchain. Namun tanpa niat baik dan usaha kolektif, masa depan indah yang diimpikan bersama tidak serta merta hadir. Sekian, saya Muhammad Rizky Gopron.
Bila ada salah kata dan ucapan saya dalam menjelaskan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.